Assalamualaikum, aku Hira Budiati. Di video kali ini aku mau share tentang aknustari aku, gimana aku nyembuhin jerawat parah aku. Jadi buat teman-teman semua, tonton videonya sampai selesai ya. Jadi kulit aku itu termasuk kulit yang kering dan sensitif, jadi gampang banget kena jerawat. Apalagi kalau pakai produk yang nggak cocok di muka, pasti keluar jerawat. Dan jerawatnya itu bukan jerawat yang kecil-kecil atau beruntusan, tapi jerawat yang gede-gede gitu. Awal aku kena jerawat parah itu tahun 2012. Aku nggak cocok sama salah satu produk pencuci muka yang aku kurang sadar sih kalau nggak cocok. Aku pakai terus sampai akhirnya mukaku keluar banyak jerawat yang gede-gede itu, terus baru aku berhenti pakai produknya. Kurang lebih aku 1 tahun berkutat sama jerawat aku. Aku udah coba produk-produk yang emang bisa nyembuhin jerawat, tapi belum ada perubahan di muka aku. Sampai akhirnya aku masuk kuliah dan disaranin sama teman aku untuk pakai krim dokter, karena teman aku juga pakai dan dia itu bisa sembuh mukanya. Jadi karena udah capek sama jerawat, ngadepin jerawat, jadi aku coba buat pakai krim dokter itu yang sama kayak teman aku. Setelah aku pakai, bener-bener ada perubahan di muka aku. Jerawatnya sembuh, terus juga bekasnya sembuh juga, bener-bener hilang lagi, bersih lagi mukanya. Kurang lebih aku pakai krim dokter itu sekitar 3 tahun. Setelah aku lulus kuliah, aku berhenti pakai krim dokternya, dan gak lama muka aku itu breakout lagi, keluar jerawat parah lagi. Seperti waktu pertama lagi keluar jerawat yang gede-gede gitu. Aku coba pakai cuka apel, aku jadiin toner. Kurang lebih aku pakai itu ada 2 tahunan, dan itu ngefek juga di muka aku, bisa membantu aku buat biar jerawat aku tuh bener-bener nggak muncul terus. Aku barengin juga pakai aloe vera soothing gel buat maskeran setiap malam, dan itu jerawat aku bener-bener mendingan dan bisa kempes, meskipun bekasnya nggak hilang seluruhnya, tapi udah alhamdulillah lumayan bersih. Dan aku tuh waktu itu tinggal masalah bekas jerawatnya. Aku coba produk yang emang bisa buat nyembuhin bekas jerawat aku itu, tapi karena mungkin kebanyakan ada beberapa produk yang aku coba, mungkin ada yang nggak cocok di muka aku, dan itu malah bikin jerawat aku muncul lagi. Sama proses itu pastinya banyak banget tekanan dari lingkungan juga, dari keluarga juga, yang selalu nanya dan komen kenapa mukanya sekarang banyak banget jerawatnya, dan merah banget mukanya, karena muka aku tuh karena sensitif, jadi jerawatnya itu merah-merah besar-besar kayak gitu, jadi kelihatan banget di muka. Aku udah banyak banget coba buat sembuhin bekas jerawat, tapi belum bersih juga jerawat aku, malah muncul lagi jerawatnya. Sampai di paling parah itu di lebaran tahun 2019, itu adalah breakout aku paling parah juga, karena aku nggak cocok sama produk juga untuk buat nyembuhin jerawat bekas jerawatnya itu. Bener-bener breakout lagi, sampai akhirnya aku disaranin sama teman aku buat pakai salah satu skincare. Aku coba beraniin diri buat coba. Kurang lebih aku habis 3 paket buat paket jerawat itu, tapi tetap aja jerawatnya masih ada, cuman menurut aku tahapnya progresnya atau hasilnya itu lama banget, pelan banget. Bekas jerawat aku masih kelihatan, dan juga masih sering keluar jerawat-jerawat yang aktifnya. Sampai akhirnya aku disaranin sama teman aku buat treatment IPL di Raf Skincare. Aku tadinya sempet ragu sih, takut juga, karena aku pernah di treatment, tapi menurut aku itu sakit banget, dan jerawat aku yang aktif itu bener-bener dipencet-pencet gitu, jadi aku agak trauma. Tapi teman aku nyaranin dan jelasin buat coba dulu di Raf Skincare buat treatment IPL-nya. Sampai akhirnya aku beranikan diri buat treatment IPL di Raf Skincare. Dan ini tuh foto aku setelah aku treatment IPL. Tapi setelah treatment IPL itu aku masih tetap pakai skincare sebelumnya yang disaranin temanku itu.
Sampai akhirnya 2 minggu setelah aku perawatan IPL, muka aku tuh kelihatan ada perbedaannya. Jadi jerawat-jerawat yang tadinya nggak muncul jadi muncul, dan setelah kering itu benar-benar udah nggak keluar lagi. Dan setelah itu aku mutusin buat ganti skincare aku ke Raf Skincare. Tapi dalam masa sebelum aku ganti ke Raf Skincare itu, aku ada jeda 1 minggu buat netralin kulit aku dari skincare sebelumnya. Jadi setelah aku udah 1 minggu, aku baru pakai perawatan dari Raf Skincare, pakai krimnya. Ini tuh foto sehari sebelum aku pakai perawatan dari Raf Skincare. Masih ada jerawat-jerawat yang aktif juga. Dan ini tuh foto aku 2 minggu setelah aku pakai perawatan dari Raf Skincare. Udah kelihatan bedanya, meskipun masih ada jerawat-jerawatnya, tapi udah mendingan banget, dan merah-merahnya itu udah berkurang. Lalu di sekitar 1 bulan aku pakai perawatan dari Raf Skincare, aku dapet atau ngalamin alergi di muka aku. Dan alergi itu munculnya di bekas jerawat aku yang udah sembuh, yang udah hilang, dan dia terusnya di situ lagi, bukan cuma 1-2 tapi hampir di muka aku kanan kiri, di jidat dan di dagu aku tuh keluar lagi. Aku konsultasiin dan tanya aku harus tetap nggak apa-apa dipakai terus perawatannya dari Raf Skincare, tapi aku barengin juga minum obat alergi. Dan sekitar 1 minggu alhamdulillah alergi aku sembuh, dan udah nggak ada lagi gatal-gatal ataupun reaksi-reaksi lain selama aku pakai Raf Skincare itu. Saat ini itu foto kurang lebih 2 bulan aku setelah pakai Raf Skincare tuh udah mendingan banget. Muka aku udah bener-bener bersih, paling masih ada 1-2 itu juga udah bener-bener nggak terlalu merah-merah banget. Aku masih terus pakai Raf Skincare sampai di bulan ke-8 ini aku pakai, dan bisa dilihat perubahannya itu benar-benar bagus banget, udah benar-benar lebih bersih, dan juga bekas jerawatnya itu benar-benar udah benar-benar bersih juga. Aku nggak pernah lupa buat selalu cuci muka pakai facial wash dari Raf Skincare. Meskipun malas harus aku paksain buat pakai, khususnya malam sebelum tidur. Dan ini tuh kemasan barunya untuk facial washnya, karena sebelumnya itu kemasannya ini. Dan ini adalah tampilan kemasan barunya, lebih elegan juga. Biasanya setelah cuci muka aku itu keringin muka aku pakai tisu, terus pakai tonernya dari Raf Skincare. Ini yang khusus untuk jerawat, dan pakai krim malam atau krim siangnya. Aku selalu rutin setiap hari pakai itu, dan sekarang aku cuma pakai krim siangnya dari Raf. Setelah itu aku cuma tutup pakai bedak tabur, dan muka aku tuh udah kelihatan bekas jerawat tuh udah bener-bener gak kelihatan karena emang udah bersih. Terus juga udah nggak kelihatan kusem, bener-bener kayak nggak pakai apa-apa, natural gitu sih menurut aku. Jadi krimnya juga ringan banget di muka, jadi enak banget dipakainya. Dan selama aku pakai, alhamdulillah nggak ada reaksi-reaksi lain selain alergi aku yang pertama itu. Dan sampai sekarang aku udah nggak alamin alergi lagi atau semacamnya. Untuk jerawat setiap selesai dapat itu pasti tetap keluar, tapi sih normal aja sih. Aku karena kalau mau dapet kan pasti keluar jerawatnya. Sampai sekarang aku masih tetap pakai treatment dari Raf Skincare karena aku merasa aku udah cocok. Aku juga udah kapok, nggak mau lagi gonta-ganti skincare kalau nantinya bakalan takutnya bikin muka aku tuh breakout lagi, karena kulit aku tuh sensitif banget. Jadi harus benar-benar selektif buat pilih perawatan muka aku. Aku mungkin gak bakal ganti-ganti lagi untuk perawatan muka aku tetap pakai Raf Skincare. Jadi mungkin buat teman-teman yang punya keluhan atau punya masalah jerawat juga sama kayak aku, mungkin bisa pakai perawatan dari Raf Skincare ini, karena produknya itu udah pasti ber-BPOM dan halal. Mungkin kedepannya nggak bakalan coba-coba lagi buat pakai produk-produk atau karena kepengen mukanya lebih glowing atau gimana, yang tentunya kan belum tahu produk itu cocok atau enggak di muka. Jadi lebih hati-hati, khususnya buat aku sendiri, lebih hati-hati lagi dalam milih produk skincare.
Dan mungkin untuk saat ini dan seterusnya aku bakal terus pakai perawatan dari Rara Skincare, dan bukan cuma pakai krim siangnya juga, tapi mungkin dibarengin dengan treatmentnya seperti IPL itu, karena untuk jerawat itu menurut aku bagus banget pakai perawatan IPL. Setelah kurang lebih 8 bulan jerawat aku udah sembuh seperti sekarang ini, bisa dilihat. Mungkin sampai segitu dulu share aku tentang acne story aku. Makasih udah tonton video aku, semoga bermanfaat dan semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua yang punya masalah jerawat kayak aku.